Nah, mati ini, lumrahnya mati itu, normalnya mati datang pada orang yang tua. Tapi bisa datang juga pada yang muda. Ada orang yang hidupnya sehat ya, makannya bagus gitu ya, istirahat cukup, gaya hidupnya bagus. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tapi ya mati juga ternyata. Ada orang yang ngerokok, gaya hidupnya nggak sehat, mati juga ternyata. Bedanya mana? Bedanya apa? Ya bedanya kalau yang gaya hidupnya sehat, matinya sehat gitu saja. Yang rokok sama yang nggak teratur hidupnya, matinya sakit gitu. Jadi sama-sama mati. Nah, teman-teman sekalian, ada dua yang perlu kita cermati dalam konteks kematian. Jadi kalau kita sudah tua, itu harusnya lebih ingat. Maka seharusnya semakin kita bertambah usia, semakin soleh kita itu seharusnya. Jadi nggak ada istilah tuh bocah tua nakal tuh, nggak ada. Ini udah tua keluyuran mulu. Asal ada pasar malam datang. Bukan cuma datang doang, tapi naik naik wahana yang habis itu muntah. Berarti dia nggak sadar diri. Karena orang yang sudah tua seharusnya dia tahu semakin dekat dia dengan kematian dan dia sudah menikmati hidup sekian lama, ya perlulah sekarang lebih fokus menyiapkan kematian. Yang muda juga demikian, karena ternyata mati faktornya bukan cuma usia, tetapi juga faktor lain. Ada orang mati gara-gara es krim, teman-teman. Jadi dia lagi jalan keserempet mobil es krim, mati itu dia. Matinya keserempetnya nggak mati gitu, serempetnya nggak mati, tapi pas di rumah sakit mati baru. Jadi mati itu begitu, teman-teman. Baik, maka pesan buat teman-teman yang sudah merasa tua. Ini yang muda-muda bahagia banget. Tadi saya bilang Anda juga mati kok, tenang aja kok. Supaya lebih soleh, teman-teman. Harus lebih soleh. Yang muda juga demikian. Nah, ada satu yang menurut saya itu menyenangkan buat kita yang sudah membiasakan diri menjadi orang baik saat muda ya. Ternyata teman-teman, ketika orang menginjak usia sepuh, itu dia banyak lupa. Kena demensia dan seterusnya. Tapi dia lupa pada yang short term memory, yang baru-baru dia alami saja, sementara yang long termnya tidak. Maka berharaplah kita ini waktu muda ini banyak sholat. Jadi pas nanti mungkin ada yang kena pikun, kita tetap ingat sholat, karena dia sudah tertanam. Bisa jadi orang lupa Pancasila karena udah pikun, tapi Al-Fatihah nggak lupa, karena dari kecil baca itu. Nah, makanya yang muda ini juga harus soleh, teman-teman. Nanti soleh Pak, usia 39 kurang 2 hari. Ya solehnya sekarang, supaya pas tua kesolehannya melekat. Ketika terjadi demensia atau namanya juga orang semakin tua semakin lemah badan dan otaknya, ya dia masih punya ingatan yang tertanam, yang long term memory. Ya bagi kita yang sudah biasa sholat, biasa baca Quran, nanti pas mungkin, saya nggak tahu gimana Tuhan kasih rezeki kita nanti, kalau nanti ada yang harus sampai usia sepuh, yang gampang diingat yang dulu sudah biasa dilakukan. Nah, bersyukurlah kita kalau dari muda sudah soleh. Berarti yang tua harus soleh, teman-teman. Keterlaluan udah tua nggak soleh. Tapi yang muda juga harus soleh untuk menyiapkan diri kalau udah tua. Baik. Dalam surat Fatir ayat 37 Allah berfirman, awalam nu'ammmirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Muammar itu artinya orang yang dipanjangkan umur. Dalam surat Yasin ada kata ammar juga. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Orang yang makin panjang usianya makin berkurang kenikmatannya. Jadi kalau grafiknya itu waktu lahir kita lemah, nggak ngapa-ngapain, lalu mulai bisa ngulet, bisa duduk, jalan, lari, naik gunung, nanti usia 35 mulai turun, teman-teman tuh. Mulai turun, akhirnya jalannya pakai tongkat, akhirnya nggak bisa jalan. Nah, Tuhan nanti punya
punya jatah kita masing-masing, Tuhan yang punya takdir, kita hanya menerima saja. Tapi gambarannya semakin sepuh seseorang akan semakin berkurang kemampuan dirinya. Nah di sini awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kamu tuh dikasih umur panjang, sudah dikasih udah ada pengingat, tapi kok masih lalai. Itu ayat ini bilang begitu. Udah dikasih pengingat masih lalai. Pertanyaannya, pengingatnya apa? Ya pertama, Nabi Muhammad atau ustadz-ustadzah yang mengajarkan agama, yang mengingatkan kita akan mati dan dibangkitkan lagi. Atau yang kedua, diri kita sendiri yang mengingatkan. Pertama, uban. Normalnya orang ubanan karena sudah usia sepuh, tapi sekarang nggak tahu kenapa anak muda ubanan. Mungkin otaknya yang sepuh gitu. Orang masih muda harus mikirin apa gitu ya, sehingga dia kepalanya merespon dengan uban. Yang kedua, memang kondisi fisik yang tidak sefit atau sebagus dulu. Itu pengingat. Ini mungkin nggak terlihat dalam layar ya, tapi ini yang hadir ini kan muda-muda semua ini. Ini masih bisa main futsal. Saya nggak tahu Anda main futsal itu sebagai apa? Wasit atau penonton? Nggak main futsal namanya. Nah maka ketika nanti Anda melewati fase usia berapalah, kita sebut 40, itu kemampuan kita mulai menurun semua, itu pengingat sebenarnya. Tapi ada orang yang sudah merasakan itu ya tetap lupa, ya tetap genit, tetap apa. Genit itu bukan genit godain cewek ya, bukan, atau godain cowok, bukan. Tapi genit kemudian masih naik gunung. Saya kuat Pak, saya waktu muda naik gunung. Iya naik gunung, karena udah tua baru tengah-tengah berhenti, udah nggak kuat. Mau ke atas nggak kuat, turun nggak kuat juga, ngerepotin akhirnya. Teman-temannya bingung, ini kita tinggal aja kali ya. Kita jemput bulan depan. Lah udah lumutan di situ ya. Artinya jangan genit naik gunung lagi. Kalau mau naik ke atas itu naik Gojek kalau ada ya. Naik gunung naik Gojek, gitu, naik motor trail. Nah, wajah aku menadhir, sudah ada pengingat. Kita mendengar penjelasan dari ustadz-ustadzah tentang adanya kematian, atau kita sendiri yang merasakan itu. Ini teman-teman, Anda ini masih menyenangkan badannya, bisa melakukan banyak. Anda makan durian sebanyak apapun Anda nggak ada masalah. Tapi nanti ada titik di mana makan durian itu satu, lalu pengen makan lagi tapi badan nggak kuat, itu dilematis akhirnya gitu ya. Sekarang Anda bisa makan cabai, ini belum baca hadis ngomongin cabai malah. Udah kita baca hadisnya dulu ya. Teman-teman sekalian, wajah akumun nadir, sudah ada pengingat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'darallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Ini terjemahnya ini rada ribet kalau terjemah kata per kata, tapi saya terjemahkan maksudnya saja. Jadi Allah itu ngerasa aneh, bukan Allah ngerasa ya, Allah menganggap aneh atau menganggap ini orang kenapa sih dipanjangkan umur sampai 60 tahun kok masih belum soleh. Gambarannya begitu. Kalau kita kan ngebayangin nih, orang yang sudah usia 60 tahun, usia 50 tahun, dia sudah melewati banyak, sudah tahu banyak. Tahu kematian datang, tahu begini. Tapi ternyata ada orang yang usianya sudah tua, tapi belum soleh. Itu bagi kita tuh, kenapa ya gitu ya? Kok bisa ya gitu tuh, bahasa hadis itu kok bisa ya dipanjangkan usia oleh Allah tetapi tidak menjadi soleh. Ya orang yang lebih tua biasanya punya pengalaman, lebih banyak tahu, harusnya dia bisa mengukur. Maka normalnya orang semakin tua semakin baik. Tapi kalau ada orang semakin tua semakin tidak baik, ini yang dimaksudkan hadis a'darallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Ada orang sampai 60 tahun ya kok belum sadar-sadar, kok belum apa-apa gitu ya.